karena sinyal saya jelek sekali. Oke, kita mulai Pak Darian G. Nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga semua yang hadir di sini sehat selalu, nggih. Saya sepertinya nggak enak kalau nggak buka. Iya, sebentar. Nah, saya di rumah, Pak. Mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Selasa, ya Allah, hari Jumat, tanggal 23 Juli tahun 2021. Alhamdulillah kita sehat-sehat dan bisa berkumpul di upgrade skill yang diadakan oleh relawan Telekomunikasi Indonesia dari Kominfo dengan Bapak Darian Rizaludin. Beliau merupakan Sekjen Relawan TIK Kominfo dan hari ini kita akan berbicara tentang pengenalan dasar server untuk website. Waduh, Pak Darian background-nya berpengalaman dari dunia industri internet, baik di server, komputer, dan network administration. Begitu nggih Pak Darian? Siap. Dan beliau juga bekerja di business development di Ratnet Indocenter ya Pak? Ratnet Digital Indonesia, divisinya dan Indocenter. Waduh, Pak, monggo langsung atau mau menyapa teman-teman yang rawuh ini Pak? Menyapa dulu atau langsung aja. nih Pak? Monggo silahkan. Langsung materi saja. Sambil perkenalan. Materi sambil perkenalan. Monggo silahkan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya izin share screen dulu. Wah, lah aku sok pucet. Muncul ya share screen saya? Muncul Mas. Ya. Materi akan saya share di kolom chat. Bentar, kolom chatnya mana ya? Oh, ini. Ya. Mungkin saya akan banyak ngomong tentang teknis. Saya berusaha seawam mungkin ya, biar rekan-rekan yang tidak teknis bisa memahami. Seperti itu. Nanti yang mau tanya silakan diketik di chat aja. Jadi saya akan memaparkan dulu, kemudian kita berdiskusi. Pemaparannya saya pengennya cepat aja. Saya langsung poin-poin. Intinya sih saya ingin menyampaikan kalau di Etik itu banyak rekan-rekan yang digital marketing, kemudian membuat website dan lain-lain. Tapi terus ada juga yang nanya kok website saya lemot ya, kok website saya sulit diakses. Nah itu perlu kita breakdown masalahnya itu apa sih, ya kan? Banyak faktor yang bisa menyebabkan website itu lemot, banyak faktor yang bisa menyebabkan website itu tidak bisa diakses. Itu faktornya banyak. Maka dari itu kita akan ngobrol dasarnya dulu. Sebenarnya website kita itu ditaruh di infrastruktur server yang seperti apa. Kita juga harus mengetahui walaupun itu awam. Jadi bisa tanya-tanya nanti ketika berdiskusi seperti itu. Saya izin mute yang bersuara ya. Ya, mohon maaf untuk para peserta bisa di-unmute nggih? Karena Bapak Darian akan memberikan materi begitu biar sama-sama enak untuk mendengarkan. Mohon maaf. Monggo silakan Pak Darian dilanjutkan. Ini profil saya. Saya sehari-hari sebagai business development di PT Ratnet Digital Indonesia, divisinya adalah Indocenter. Indocenter adalah sebuah branding produk dari Ratnet untuk web hosting. Kalau mau kontak-kontak saya ada Instagram saya di darian.my.id atau bisa chat ke LinkedIn saya atau bisa langsung ke WhatsApp saya seperti itu.
di slide tertera semua. Jadi mungkin nanti kalau lupa bisa recheck slide-nya lagi. Seperti itu. Ada tiga macam layanan hosting sampai akhir 2021 ini. Yang pertama adalah share hosting, kemudian yang kedua ada cloud hosting, kemudian yang ketiga ada VPS. Jadi kita akan membahas 3 layanan ini, apa sih bedanya, dan kira-kira targetnya, goal-nya adalah rekan-rekan yang mau membuat website atau yang lain nanti akan bisa memetakan, oh kayaknya aku sudah harus butuh pakai yang cloud hosting nih. Oh kayaknya saya cukup pakai yang self hosting nih. Kayaknya mungkin sudah harus naik ke yang VPS. Seperti itu. Yang pertama kita akan membahas tentang share hosting. Jadi kalau yang share hosting ini cocok untuk pengguna yang akan membangun website dengan cakupan yang masih kecil ya. Share hosting itu digunakan bersama-sama dengan pengguna lain. Jadi satu server itu ada sekitar 300-an klien. Kalau di tempat saya itu satu server sampai segitu. Dan biasanya memang harganya murah, namun banyak terdapat batasan. Privilege-nya tidak bisa luas. Jadi kita tidak bisa leluasa minta ubah PHP jadi sekian atau sekian, mengubah atau mungkin menambah mail akun email yang include di server itu. Nah, itu semuanya ada batasannya. Nah, itu ditentukan sendiri oleh si provider hosting tersebut. Nah, itu untuk share hosting. Ya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya yang pasti harganya terjangkau. Jadi mungkin terjangkau ini bisa sampai per bulan cuma 10.000, 15.000 itu ada. Kemudian keamanan, pembaharuan dan pengelolaan server dilakukan oleh penyedia layanan hosting. Nah, ini biasanya kita tergantung sekali dengan kebijakan si penyedia hosting tersebut. Jadi dia apakah keamanannya up to date, sering melakukan pembaruan, dan pengelolaan server itu semuanya dilakukan oleh layanan hosting dan kita tidak bisa ikut campur tangan. Kita hanya bisa menyetujui apa yang dikelola atau yang diterapkan oleh penyedia hosting tersebut. Kemudian gangguan atau overload akan terasa di semua pengguna server yang sama. Jadi contohnya seperti ini. Ketika mungkin ada si A dan si B menggunakan layanan share hosting yang sama. Kemudian ada gangguan servernya itu overload. Nanti A dan si B ini akan merasakannya barengan. Akan terasa kok servernya lambat ya. Itu nanti biasanya kena satu, semuanya ikut terimbas. Seperti itu. Kemudian banyak batasan dan penggunaan sumber daya. Nah, tadi dibatasi, sangat-sangat dibatasi. Kita nggak bisa leluasa. Terkadang menyebabkan akses lambat. Akses lambat ini macam-macam. Bisa terjadi karena memang overload servernya atau ada gangguan jaringan. Jaringan dari sisi user juga bisa terjadi atau gangguan dari sisi server. Provider itu juga bisa terjadi. Seperti itu untuk yang share hosting. Kemudian ada yang namanya cloud hosting. Ya. Basicnya terpusat kalau share hosting ini, yang cloud hosting. Cuman dia disebut dengan cluster karena ada banyak server terpusat lebih dari satu, minimal 3, karena biasanya untuk redundansi resource atau sumber daya server. Jadi misalkan server A, B, C, ketika A mati dia langsung pindah ke B. Ketika A di recovery langsung pindah lagi ke A. Itu untuk yang cloud hosting. Jadi bisa dan juga bisa kita kurangi dan tambah sesuai dengan kebutuhan
website kita. Tapi, ranahnya masih, hampir sama dengan, share hosting. Menggunakan beberapa server kelebihannya dan kemudian bersifat fully managed ini ya sama, eee, yang kita manage sendiri. Kita bisa menentukan, ini hosting saya mau dikasih, RAM berapa, kemudian, storage-nya atau kapasitas penyimpanannya mau kita atur menjadi berapa. Nah, itu kita bisa bisa juga atur di, cloud hosting ini. Kemudian, pasti harganya akan relatif lebih mahal dibanding dengan share hosting karena, kita bisa leluasa, menaik turunkan spek yang kita butuhkan. Dan itu pasti akan di-charge, harga lebih mahal oleh sebuah provider yang, eee, menyediakan, layanan untuk, cloud hosting, seperti itu. Kemudian, skalabilitas, fleksibel dan hemat biaya, eee, ketika yang merasakan, butuh, ya. Kalau kita butuh, berapa pun harganya, pasti akan, kita, bayar, seperti itu. Ini untuk, cloud hosting. Nah, yang ketiga, ini ada, VPS, ya. Kalau saya bilang VPS ini adalah, eee, server virtual, virtual private server atau, bisa kita jadikan hosting juga, tapi kita benar-benar, kustomisasi dengan, eee, diri kita sendiri. Kita mau dibuat seperti apa role-nya, hosting-nya, kita yang mengatur sendiri. Dan satu VPS hanya digunakan khusus untuk, resource, website kita. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan VPS, di antaranya konfigurasi keamanan dikelola penuh oleh pemilik VPS ya, mendapatkan akses root. Ya ini yang kita kita, mendapatkan login satu, virtual private server yang kita handle. Jadi kita bisa, masuk, istilahnya kita bisa akses ke server itu menggunakan, akses root. Biasanya kita pakai SSH, itu kalau orang teknis, kita, mengakses, ke SSH. Dapat mengembangkan kapasitas VPS seiring berjalannya waktu. Jadi, VPS ini bisa kita, tambah terus storage-nya dan kita tambah terus untuk, eee, RAM-nya, kemudian, prosesornya, kita bisa tambah sendiri. Kalau yang cloud hosting mungkin kita butuh nambah, tapi kita harus ngomong dulu ke support, "Tolong dong dinaikin." Nah, kalau yang VPS ini, karena ada panelnya sendiri, kita bisa create, VPS. Saya mau hanya buat satu core prosesor, 1 GB RAM, seperti itu. Kemudian, eee, sudah berjalan sekian lama, oh butuh upgrade, langsung dinaikkan ke, eee, spek 2 core prosesor, 2 GB RAM. Nah itu, bisa kita eksekusi, sendiri di panel VPS-nya. Nanti, saya akan, coba contohkan beberapa panel VPS. Kemudian lebih mahal dibanding 2 pilihan sebelumnya, jadi memang harganya yang VPS ini, sangat-sangat, apa ya, khusus. Biasanya termurah ada yang 50.000 per bulan, ada yang 100.000 per bulan, tergantung dari, provider yang menyediakan, siapa, seperti itu. Butuh pengetahuan lebih dalam terkait dengan server dan sistem operasi Linux. Nah ini, mungkin kita leluasa, cuman kita juga harus, mempunyai skill yang mumpuni untuk me-manage server VPS itu sendiri, karena, eee, kita harus mengaturnya, dengan baik, seperti itu. Nah, ada 7 fungsi VPS yang biasa, eee, digunakan. Ya, yang pertama ada menampung traffic super tinggi.
Traffic super tinggi ini contohnya adalah eh, e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, semuanya itu adalah cloud dan itu sifatnya adalah virtual semua, virtual server semua. Dan dia sudah bisa otomatis scalable atau eskalasi naik spek dengan otomatis. Contohnya ketika ada eh, promo gila-gilaan, itu kan pasti orang se-Indonesia Raya melihat promo itu ya. Dan kekuatan servernya akan harus bisa menampung akses dari seluruh rakyat Indonesia yang ketika waktu itu aku nih mau ikut promo nih, tahu-tahu servernya down. Nah itu kalau pakai hosting, share hosting yang model cloud atau share hosting biasa itu sangat tidak disarankan. Kemudian adalah e-learning. Nah, e-learning kampus itu memang beberapa kampus masih ada yang mengelola dengan server fisiknya, tidak ikut di cloud, tapi juga sudah ada yang ikut server. Contohnya bisa seperti Amazon Web Service (AWS) atau Alibaba Cloud. Nah, itu semuanya sudah modelnya VPS, tapi orang lebih kerennya ngomongnya cloud ya. Dan itu scalable banget. Jadi ketika ujian kampus gitu misalkan 5.000 user mengakses server sebuah e-learning bersamaan, nah itu perlu VPS yang bisa menampung traffic super tinggi. Kemudian PPDB, penerima mahasiswa baru. Kemudian server untuk CPNS. Nah, itu server-server krusial yang harus sudah bisa mumpuni dengan traffic yang super tinggi. Kemudian ada web hosting skala kecil. Jadi VPS pun juga bisa dipakai untuk web hosting skala kecil. Jadi misalkan nih, kita start awal dengan yang kecil dulu ya. Kita pengen buka jasa bisnis web hosting. Sekarang bisa banget itu kita order VPS skala kecil, kemudian kita kasih panel, macam-macam panelnya. Yang gratisan itu ada CentOS Web Panel, ada Cyber Panel, ada Vista CP, itu yang gratisan. Dan panel-panel itu diinstal di VPS dan terus lalu kita kontrol penuh di panel tersebut. Jadi kita bisa buka jasa pembuatan website dengan infrastrukturnya, VPS-nya ada di kita sendiri, panelnya ada di kita sendiri. Jadi kita ngurusin semua pendaftaran domain, hosting, kemudian setup VPS-nya, setup website-nya menggunakan panel yang sudah kita install di web hosting skala kecil ini. Jadi ada peluang berwirausaha menggunakan VPS ini. Nanti bisa tanya-tanya, gimana sih Mas caranya? Nanti kita bahas di sesi diskusi ya. Seperti itu. Kemudian ada penyimpanan file hosting. Ya. Contohnya adalah seperti Google Drive, OneDrive, ya. Itu merupakan sebenarnya adalah file server yang di-online-kan oleh provider Google, provider Microsoft, dan kita hanya login aja, taunya tinggal login pakai seperti itu. Itu juga bisa kita buat VPS yang kita order sendiri, kita bisa dijadikan seperti itu. Platformnya macam-macam. Ada Nextcloud, ada OnCloud, tapi sekarang yang paling sering itu kita menggunakan kalau saya pribadi menggunakan Nextcloud. Jadi kita order sebuah VPS, terus kita pilih drive VPS, storage VPS-nya menjadi besar, lalu kita install software aplikasinya yang untuk file hosting ini menggunakan Nextcloud contohnya. Nah itu kita bisa membuat sebuah drive sendiri dengan IP public dari VPS kita tersebut. Nah kalau IP public adalah IP yang bisa diakses dari internet ya, dari semua
semua internet dari apa? Dari tethering atau dari seluler atau dari WiFi gratis, yaitu semua VPS pasti ada IP publiknya dan bisa diakses dari manapun, kapanpun, harus bisa. Kemudian yang keempat ada server private backup. Mungkin kita punya server fisik di sebuah kantor, kemudian kita butuh server backup di luar agar tidak satu jaringan, agar tidak satu tempat ruang server yang sama, ya kita bisa setup VPS yang kita order atau yang kita beli sebagai private backup. Jadi nanti biasanya skenarionya adalah server fisik kita atau server utama kita akan kita jadwalkan untuk backup sebuah data rsync berkala gitu kan, setiap setiap hari atau setiap 2 kali sehari atau setiap seminggu sekali atau setiap sebulan sekali ke sebuah VPS di luar yang sangat berbeda jaringannya sebagai backup server kita, seperti itu. Itu fungsi yang keempat, server private backup. Kemudian ada VPN. Jadi ada VPS, ada VPN. Ini adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda ya. Kalau yang VPS adalah virtual private server, kalau yang VPN adalah virtual private network. Nah, VPS ini bisa di-set sebagai VPN. Fungsinya apa sih Pak VPN ini? VPN ini kita menciptakan private network sendiri atau jaringan lokal lah bahasa Indonesianya, dengan harapan kita itu mau menyambungkan cabang-cabang yang terpisah. Case studi case-nya adalah sebuah kantor contohnya, dia butuh tiga tiga cabang yang terkonek dengan virtual private network. Jadi 3 cabang ini connect ke sebuah VPN yang kita install di dalam VPS. Ini nanti saya akan coba carikan gambarnya ya. Tapi saya akan memaparkan dulu. Jadi setelah kita setup VPN-nya dalam VPS ini, ya, lalu kantor-kantor atau cabang-cabang tersebut connect ke VPN tersebut. Jadi VPN bisa dibuat seperti ini. VPN nggak hanya untuk buka yang diblokir-blokir oleh pemerintah, nggak hanya itu aja. Salah satunya adalah fungsi untuk jaringan lokal antar cabang. Itu biar secure, biar hanya orang-orang internal kantor saja yang bisa akses ke sebuah server yang ditaruh di lokal kantor mereka, yaitu biasanya kita membuatkan skenario virtual private network yang diinstal di atas VPS, virtual private server, seperti itu. Nah, sampai sini kalau ada pertanyaan tolong diketik dulu, nanti kita akan bahas bersama. Ini aja materinya dikit banget, setengah jam udah selesai kayaknya. Remote desktop, ada yang namanya remote desktop. VPS bisa dijadikan untuk remote desktop. Biasanya saya menggunakan remote desktop ini kalau kasusnya ketika VPS-nya itu adalah Windows. Ya. Jadi VPS ada 2 OS biasanya, ada yang Windows, ada yang Linux. Tapi kalau saya sendiri pribadi lebih sering menggunakan untuk Linux. Tapi ada juga beberapa klien yang menggunakan Windows, contohnya biasanya untuk aplikasi trading. Dia butuh server Windows dan untuk mengakses si aplikasi tradingnya itu harus menggunakan remote desktop. Biasanya kalau di Windows itu istilahnya adalah RDP. Jadi kita mengakses ke VPS Windows yang ada di cloud gitu, dan kemudian kita masang aplikasi tradingnya, karena aplikasi trading rata-rata berjalan di Windows.
seperti itu. Kemudian untuk server percobaan. Nah, ini biasanya untuk, rekan-rekan, programmer atau, development. Jadi mereka membutuhkan, ketika sebuah program sudah dibuat, di-coding gitu kan, kemudian butuh dites. Nah, dites ini membutuhkan server percobaan, dan itu bisa dieksekusi menggunakan VPS ini. Karena satu, VPS-nya harganya relatif murah, ya tadi seperti tadi 50.000, per bulan dengan, spek, 1 core RAM, 1 core CPU, prosesor, kemudian 1 GB RAM, storage-nya 20 GB SSD. Nah, itu udah cukup banget untuk, menjalankan, sebuah, server, percobaan. Biasanya sih untuk development, rekan-rekan programmer. Jadi contohnya, Tokopedia update, fitur gitu kan. Nah, fitur itu nggak akan langsung dicoba di sebuah server production. Nah, karena pasti, kita nggak tahu nih, setelah di-coding apakah nanti akan ada bug-nya, apakah nanti akan langsung mulus. Nah, itu biasanya akan diskenariokan, menggunakan server percobaan. Jadi ada VPS atau mungkin ada server development yang khusus dibuat untuk, testing, sebuah fitur baru, sebelum diluncurkan ke masyarakat dites dulu dengan server VPS yang percobaan ini, agar harapannya, tidak mengganggu server production-nya, seperti itu. Kemudian tanya jawab, kita langsung masuk sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Nah, ini akan saya coba, eee, carikan contohnya ya. Ada yang mau bertanya? Silakan, ketik di kolom chat, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Ini contoh web hosting skala kecil ya, panel-panelnya macam-macam. Untuk web hosting skala kecil itu ada yang sering saya pakai sekarang CyberPanel. Kita cek gambarnya. Nah, ini adalah, panel-panel yang gratis. Jadi kalau kita mau bikin jasa, pembuatan website dan kita mau menaruh website-nya itu di infrastruktur kita sendiri, kita bisa order, sebuah VPS, kemudian kita install CyberPanel ini namanya aplikasinya, ya, CyberPanel, Open Source Control Panel. Jadi, nggak CLI banget, yang install awalnya sih CLI ya, command line interface. Jadi, minimal kita harus punya skill nginstal CyberPanel di, VPS. Nanti kalau sudah terinstall, gampang banget, tinggal klik 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 klik, dan panduannya komplit banget. CyberPanel ini ada website resminya juga, CyberPanel, sebentar. Ini cyberpanel.net. Ini adalah situs resmi dari, CyberPanel. Dan di sini, eee, dokumentasinya komplit. Jadi teman-teman bisa belajar otodidak ya, eee, untuk ngecek, menginstal CyberPanel di sebuah VPS, seperti itu. Dan yang saya suka dari fitur CyberPanel ini untuk hosting kecil ya, jasa hosting web hosting kecil, di sini sudah ada, fitur hack availability ya. Jadi tadi ada yang namanya ada yang namanya cloud hosting kan. Nah, CyberPanel ini bisa dibuat cluster gitu, kalau kita tahu caranya.
Ada juga WordPress Manager. Wow, ini tambah asik lagi. Kita bisa ngontrol WordPress yang kita install banyak di satu panel ini. Itu apa? Kalau ingin mempelajari sendiri ya. Kemudian tadi ada menampung traffic super tinggi. Nah, ini contohnya gimana ya? Sebentar. Hmm, load balancing cloud. Eh, sebentar. Tadi gambar yang gampang dijelaskan. Ini aja. Open in tab. Nah, kayak tadi. Jadi ini adalah yang paling gampang itu adalah aplikasi yang sering diakses. Contohnya adalah server PPDB, server CPNS. Ya. Pasti di belakang istilahnya adalah load balancer. Ini adalah untuk membagi load dari segini banyak user se-Indonesia Raya mengakses ke cloud server yang ada di data centernya pemerintah. Nah, itu pasti harus dibagi seperti ini. Nah, itu bisa dibuat secara fisik yang banyak, terus dibuat VPS kecil-kecil di dalamnya menjadi banyak. Nah, itu lalu diatur oleh load balancing. Ini gambaran contoh menampung traffic super tinggi. Ya, seperti itu. Kan kita pastikan kita mengeluh ya, ini server mau daftar CPNS, masa harus daftar jam 1 malam menunggu loadnya lodang dulu atau menunggu loadnya kecil dulu baru kita bisa daftar. Ya seharusnya sih secara teori harusnya nggak seperti itu. Harusnya sudah bisa kita daftar kapanpun, bisa diakses dimanapun, kapanpun dengan mudah. Ya teorinya sih seperti itu. Kemudian ada penyimpanan file hosting. Oke, kita cari contohnya. Contohnya adalah Nextcloud. Nah, Nextcloud.com adalah aplikasi untuk kita bisa membuat Google Drive versi kita sendiri. Open YouTube. Gambarnya kecil. Cari gambar yang besar. Open image, new tab. Masih kecil juga. Nah, ini contoh website utamanya. Jadi Nextcloud yang kita install di server, server ini maksudnya VPS tadi. Kalau kita butuh online ya, kalau kita butuh hanya di lokalan aja, kita cukup install di lokal gitu. Dan itu bisa diinstal di desktop. Wah, canggih kan? Jadi kita install file server sendiri di sebuah VPS dan itu bisa dikonekkan dengan desktop kita. Dan itu juga sudah multi OS, bisa Windows, bisa Mac OS, Macintosh, atau menggunakan Linux. Kemudian juga si Nextcloud ini sudah ada aplikasinya di Android maupun di iPhone, iOS apps, itu sudah bisa. Jadi kita install di server, kemudian dari desktop bisa connect ke server, dari mobil bisa connect ke server. Ini kita pakai, Nextcloud.
Dan di sini pun juga ada yang namanya Collabora Online Office. Ya. Jadi kalau saya nih pakai Google Drive ini kan, pakai Google Drive ini, kalau di Nextcloud itu ada yang namanya Collabora Online Nextcloud. Jadi ini adalah software untuk edit seperti Doc, kemudian ada spreadsheet, kemudian ada PowerPoint, Excel gitu, itu tapi diinstal di dalam Nextcloud dan fiturnya sama seperti Google Cloud. Google Drive, Google Slide, Google Doc. Kita bisa ngedit dokumen di online via website seperti itu. Kemudian, ini untuk file saver tampilannya si Nextcloud ini nanti kalau sudah diinstal seperti ini. Besar mana tampilannya? Baik. Apa saya zoom aja ya. Nah, ini kan ini tampilannya untuk tes. Suaranya gimana? Sudah jelas? Sudah. Ya, Bu. Bu Yaya. Aman ya? Aman. Aman. Nah, ini tampilannya tadi Nextcloud, sorry. Jadi hampir sama seperti fiturnya hampir sama seperti Google Drive ya. Tapi kita bisa install secara on-premise. On-premise itu maksudnya di lokal kita sendiri. Jadi misalkan saya mau install di rumah, Mas. Saya punya PC nganggur. Akhirnya saya sulap menjadi sebuah file saver. Saya taruh file-file saya di file saver itu, saya pasangin Nextcloud. Dari WiFi lokal saya bisa buka dari desktop, bisa buka dari HP. Ini bisa pakai Nextcloud. Bisa juga diinstal di VPS Virtual Private Server tadi. Jadi begitu dia install di VPS, kemudian dia mendapatkan IP public. Dengan Nextcloud yang dikasih IP public, itu bisa diakses dari manapun, kapanpun kalian mau. Cuman ya tadi, disclaimer-nya adalah teman-teman harus punya skill untuk memanage servernya itu. Kalau sudah di level VPS, teman-teman harus bisa memanage itu ya. Lantas kalau nggak bisa gimana solusinya? Tenang. Ada banyak freelance sysadmin atau sistem administrator yang bisa membantu teman-teman yang awam untuk memanage sebuah server, itu banyak jasanya. Atau juga bisa cek di masing-masing provider yang Bapak Ibu pakai. VPS-nya belinya di mana? Di Google Cloud atau di AWS. Tapi pasti di masing-masing provider itu akan menyediakan istilahnya support untuk membantu memanage itu. Lantas harganya bagaimana? Tentu harganya akan berbeda. Kita manage sendiri, ngatur sendiri tuh VPS-nya. Dengan kita meng-hire orang atau minta tolong ke support, tentu pasti ada perbedaan harga. Apakah lebih mahal? Tergantung dari providernya, seperti itu. Kemudian server private backup. Ini skenario VPS-nya digunakan sebagai private backup. Contohnya seperti apa? Contohnya ada yang namanya recovery disaster. Recovery disaster plan. Ini untuk server. Nah, pusing Mas ya? Ya, kalau di bagi yang awam mungkin akan pusing ya, cuman bagi yang teknis ini perlu sih. Jadi VPS bisa digunakan sebagai recovery disaster plan.
Apa itu contohnya? Ini yang punyanya Pak Nathan aja nih, coba. Nah, kalau ini mungkin dalam satu gambar yang kanan ini, Kok anu zoom loro kok. ini kan DRP, Disaster Recovery Plan. Kita buka gambarnya. Nah, cara bacanya ini ada server utama, kemudian yang ini adalah storage server untuk backupnya. Dan ini juga redundant. Redundant connection maksudnya adalah koneksinya memiliki redundancy. Jadi kalau ada dua link yang terkonek dengan kapasitas 1 giga, kalau satu mati masih ada satu backup satunya. Tapi ini dalam satu data center, dalam satu rack server. Kalau kita menggunakan VPS, jadi VPS-nya di luar. Nah, server ini akan airsync ke VPS yang di luar itu secara berkala. Berkala ini mau di-set bagaimana? Tergantung dari kita. 1 hari kah, 2 hari sekali kah, atau seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, 2 bulan sekali kah? Nah, itu kita atur sendiri. Ini contoh yang VPS digunakan sebagai disaster recovery plan. Jadi ketika satu server mati, kita masih punya backup di server yang luar seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Mas Ferry Cendikiawan. Halo Mas Ferry. Mas mau tanya, kalau PC pribadi dibuat file sendiri, terus ditaruh IP public, biar bisa diakses lewat jaringan lokal, buat keamanannya gimana? Waduh, ini ngomong keamanan nih. Padahal saya pengen ngomong yang... Pertanyaan keren ini Pak Darian. Ya? Pertanyaan keren ini, pakai pengamanan segala ini. Monggo Memang silakan. Oke Pak Darian. sebenarnya saya nggak pengen membahas masalah keamanan untuk level ini, karena pengamanan dasar. Tapi saya akan menjelaskan keamanannya gimana. Keamanannya kita harus memiliki skill hardening dasar. Wah, ini kan hardening server istilahnya, atau pengalaman server. Karena begitu server itu memiliki IP public, pasti langsung akan di DDoS. DDoS itu ada istilahnya adalah DDoS, DDoS attack. Wah, ini saya ngomong dengan yang saya tahu ya. Kalau ada di sini suhu-suhu yang lebih pintar, saya mohon maaf kalau omongan saya salah. Nanti tolong segera diingatkan. Ya, mohon itu. Saya membuat disclaimer dulu. DDoS attack. Tentunya seperti ini. Jadi ini nih. Ini kan yang gambarnya bisa digedein ya? Pak zoom aja deh. Nggih Pak, kok terlalu Kelihatan kecil ya? kayaknya. Nggih. Kelihatan nggak? Cukup ya? Sorry, cukup Kurang Pak? sedikit lagi. Sedikit lagi. Kurang. Nggih. Ini, nah, ini server lokal nih yang punya Mas Fari, lalu dikasih HP public, langsung jeleng attacker. Ya kan? Nah, ini nanti harus menguasai skill security. Istilahnya kalau di jaringan ada security server, ada security jaringan, ya. Dan bagi yang mau memanage server sendiri itu penting. Satu, harus ngerti cara setup-nya ya, minimal cara nginstalin di Linux-nya bagaimana. Kemudian mengerti cara mengamankannya ya, biar tidak diserang bagaimana, dan mengerti kalau sudah diserang harus bagaimana. Nah itu saya nggak akan menjelaskan itu dengan detail karena saya juga masih belajar tentang itu. Cuman yang pasti ada beberapa ilmu hardening dasar ya. Yang pasti kita mengubah SSH-nya atau mengecek port-port yang open itu apa aja dan itu harus diamankan. Jadi kita harus memikirkan gimana server ini aman.
Tapi ya tadi, keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Semakin aman, semakin nggak nyaman, ya kan. Kalau nggak pengen DDoS gimana? Cabut aja itu dari public kabel lainnya. Itu jokes-nya seperti itu ya. Tapi kan saya butuh, lah berarti kalau butuh ya harus tahu cara mengamankannya yang baik dan benar bagaimana. Kalau mau belajar itu silakan di-googling, tentang, pengamanan jaringan atau pengamanan server ya, kalau kalau di bahasa Inggris, cyber security. Silakan di-explore lebih dalam, seperti itu. Kalau kalau saya gimana, Wah, kalau saya sudah ada tim sendiri yang mengamankan. Saya tinggal setting, ini tolong diamankan. Saya sih tinggal minta gitu. Gimana Mas Fari? Cukup menjelaskan? Bisa open mic nggak apa-apa ya? Kita diskusi Open mic mawon, monggo silahkan atau raise aman hand Mas. mungkin ya. Ya, biar lebih Oke. hidup. Biar nggak diam-diam saja. Ini kita sudah masuk sesi diskusi ya. Oke, ini Pak ada yang bertanya untuk Ya, cara kerjanya RDP Pak. Monggo silakan Pak. RDP. Oke, Oke. sebentar. Saya carikan contohnya ya. RDP itu remote desktop. Umumnya RDP banyak yang mengenal dengan Windows, tapi juga ada yang RDP Linux itu ada. Nah, ini contohnya. Yang tab ini adalah RDP Windows. Jadi kalau di Windows itu ada istilahnya namanya Remote Desktop Connection. Kalau di VPS ya kan, kita kan nggak bisa itu langsung colok ke VGA ke data center kan nggak mungkin, nggak akan dibolehkan. Makanya kita eh, mengontrol VPS kita yang Windows ya pakai remote desktop connection ini. Nah ini contohnya kayak gini nih. Ini ada tutorialnya nih, tutorial how to change RDP port. Nah ini juga salah satu bentuk pengamanan ya. Biar VPS kita nggak di-DDoS atau diserang, kita perlu mengcustom portnya, salah satunya. Ya, ini kalau di tutorial ini dia mau mengubah, dia sudah punya VPS, kemudian akan dikontrol oleh remote desktop connection, tapi dia pengen mengubah port RDP-nya, itu bisa. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nanti kalau sudah masuk bentuknya seperti apa Pak? Nah ini seperti ini. Ya kita mengontrol desktop yang ada di VPS di dalam desktop kita. Wah, ngomongnya ribet ya. Tapi ya seperti ini fungsinya. Open image new tab. Saya zoom lagi, semoga kelihatan. Nah ini kan save PC ya, di remote desktopnya kita bisa nyimpan banyak remote desktop dalam satu laptop. Mungkin kita punya 3 server VPS Windows yang harus kita remote dalam satu desktop atau satu laptop. Itu bisa. Ini contohnya kalau sudah berhasil nge-remote nanti yang layar ini ya ini layar yang tengah ini adalah layar VPS yang di remote seperti itu. Kalau di Linux Pak, kalau di Linux ada juga yang paling simpel itu menggunakan Ubuntu untuk untuk suhu-suhu yang sudah pernah pakai selain Ubuntu, itu bebas monggo ya. Ya, paling simpel itu dari Ubuntu kita juga bisa nge-remote Windows kita. Izin bertanya, apa perbedaan membuat server dengan Windows dan Linux? Bedanya OS-nya, Mas, pasti. Tapi memang apa ya?
Membuat server dengan Windows, saya terus terang saya jarang menggunakan server Windows, serius. Saya jarang banget menggunakan server Windows. Saya biasanya menggunakan server Linux. Tapi sebenarnya Perbedaannya ada perbedaan Pak Darian, sebenarnya ada, ada perbedaan. ada. Oh, ngoten. Perbedaan yang mendasar yaitu tadi kita biasanya saya nih kalau teman-teman yang buat server VPS Windows ya download isunya, dimasukin ke cloud, terus diinstal seperti itu. Buatnya perbedaannya apa? Ya kalau kayaknya sih harus praktek ya. Saya agak susah menjelaskan secara ngomong, secara gampang. Jadi sama kayak kita punya VirtualBox kalau teman-teman IT yang ada yang namanya aplikasi VirtualBox itu bisa kita pakai untuk simulasi. Kita nginstal Windows di situ, nginstal Linux di situ. Secara prinsip cloud hosting itu seperti itu. Jadi kita download isunya Windows-nya, ISO untuk nginstal ya. Istilahnya adalah aplikasi installernya itu ISO, Linux maupun Windows. Kita download baru kita install. Perbedaannya ya yang satu Windows, yang satu Linux. Saya terus terang saya belum paham perbedaannya seperti apa. Tapi saya menjelaskan itu sudah operating sudah software yang berbeda dan kita harus mempelajari secara detail sih mau bedanya seperti apa. Yang pasti kalau Windows ada lisensinya ya. Walaupun kita bisa pakai kan bisa Mas pakai yang trial, iya bisa. Tapi akan ada fitur-fitur yang nggak akan di open. Oh, dari segi performa. Kalau dari segi performa tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhannya. Serius. Hampir 90% e-commerce, Tokopedia, kemudian Bukalapak itu pasti jalannya di Linux. Dan scalable-nya menggunakan Linux. Saya belum pernah sih ngelihat selama yang saya tahu ya. Saya belum pernah manage web server menggunakan Windows. Jadi saya nggak bisa membandingkan performa. Cuman kalau saya menggunakan Linux, saya merasa lebih bebas, merasa lebih enteng. Itu sih menurut saya. Kalau ada perbedaan pendapat mohon maaf. Seperti itu. Karena tugas-tugas saya atau kerjaan-kerjaan saya bisa beres dengan Hilang Linux. jadi. Seperti itu. Bapak kalau tampilan visual server ini Pak, pertanyaan baru Pak dari Mas Ya. Yuda Satria. Bentar, yang Mas Oksar dulu ya. Oh, Untuk Mas Oksar dulu, ya, monggo. merekomendasi, kira-kira lebih baik menggunakan OS Windows atau Linux dalam membuat server, terutama setting IP DNS. Nah, untuk kasusnya nih, kalau di DNS, ISP, kantor saya pasti menggunakan Linux. Dan itu bahkan DNS filternya Kominfo yang buat blokir situs parat-parat itu loh. Banyak itu. Itu kalau listnya diekspor itu ya, itu sampai 100 mega lebih ada. Isinya cuman tampilan isinya cuman domain-domain yang diblokir oleh pemerintah. Dan itu jalannya di Linux. Itu. Kalau DNS server di Windows saya belum pernah. Jadi saya tidak berani menyampaikan pendapat. Tapi dari pengalaman saya, semua DNS server yang saya ketahui dari ISP manapun boleh dicek. Bahkan Telkom sekalipun menggunakan Linux. Kemudian kalau secara tampilan visual server, Windows ada GUI-nya Pak Darian. Kalau Linux tambahnya bisa bash terminal hitam putih. Nah, itu juga bisa. Tapi ketika kebutuhannya mungkin enak ya ada GUI-nya. Cuman jangan salah loh ya, GUI itu kadang-kadang malah memberatkan server bagi sebagian orang ya. Bagi saya ada GUI-nya malah saya uninstall kalau Linux.
mending Celian karena kita merasa lebih enteng, lebih enak aja sih. Ya itu kalau preferensi orang masing-masing ya. Kalau teman-teman menggunakan nggak apa-apa Pak, abot atau apa nggak apa-apa berat, cuman saya nyaman. Oh ya monggo, nggak masalah. Itu selera, pria punya selera seperti itu. Mas Riko, CWP. Kalau dibandingkan dari segi lisensinya juga Pak, antara Chevelin udah saya pakai Ubuntu, nggak pernah bayar lisensi. Ya, saya pakai Linux nggak pernah bayar lisensi. Kalau pakai Windows lisensinya itu per core. Ya, wah. Jadi misalkan nanti nih ada web server, ya kan pasti meningkat kebutuhannya. Terus kamu harus meningkatkan core-mu. Lisensimu per core. Jadi begitu awalnya mungkin enak, wah cuma 1 core. Tahu-tahu butuh 8 core. Nah, apa nggak mumet bayar lisensi 8? Wong lisensi Windows-nya per core. Ya kan? Itu salah satu kalau ngomong lisensi ya. Dari Mas Fajar Ilham. Izin bertanya, Pak. Oh, ini pertanyaannya malah menyimpang banget ini. Sebentar. Saya habis pertanyaan ini nanti kita balik ke materi ya. Saya jawab pertanyaan terakhir dari Mas Fajar Ilham. Ada bagaimana cara kerja SSL mengamankan sebuah server website? Ini tidak akan saya jawab sekarang karena ini panjang dan bisa di-googling itu. Intinya sih apa? Kalau saya pakai SSL agar kredibel ya. Karena bagi yang main AdSense, website itu wajib SSL. Kalau main AdSense, kalau nggak main wah bebas ya. Kalau dari segi keamanan, itu akan terasa kalau teman-teman sedang membuat website seperti website perbankan. Nah itu nanti akan terasa banget butuh SSL. Karena SSL macamnya Astagfirullahaladzim. Berarti ini jenis ceritanya gini. macam-macam SSL itu banyak. Dan itu tidak akan saya bahas di dasar ini. Seperti itu. Kemudian VPN yang recommended saat ini Pak, VPN. Ya kantor saya. Kantor saya sih punya. Kita bisa nginstal VPN ya, sendiri Pak. ya. Pak Darian promo nih. Iya. Ya kan nanya Pak, yang paling recommended ya. Saya ngomong kantor saya Bu. Siap. Monggo silakan Pak Darian. Recommended atau tidak, kalau saya, karena saya cari testimoninya yang bagus. Ya. Karena VPN itu merupakan trust. Kita percaya nggak sama providernya, kan itu. Gitu aja. Contohnya gini, percaya nggak sama Google Drive, data kita nggak akan dilihat. Sama juga dengan VPN. Percaya nggak dengan provider VPN itu bahwa traffic kita tidak akan disadap. Ya intinya itu aja sih. Selama tidak ada info kebocoran data dari VPN itu, ya sok pakai aja. Gitu. Tapi begitu ada info, contohnya VPN si B terindikasi bocor, nah seperti itu. Wah, ini Mas Oscar langsung jawab nih. Pakai ya, sering pakai ya. Buat apa Mas? Balik lagi ke VPN. Oh ini VPN sudah menyambung ya. VPN tadi. Saya carikan contohnya VPN seperti apa sih. VPN. Nah ini. Jadi kalau yang VPN yang saya bahas ini adalah VPN untuk untuk antar cabang, menghubungkan antar cabang, bukan untuk yang ya bisa sih untuk membypass seperti itu bisa. Itu bisa. Cuman kan penggunaan VPN secara bijak itu tergantung dari diri kita sendiri. Mohon maaf ini siapa nih yang belum unmute nih?
nah ini contohnya yang ini nih, ya kan? Ini bisa connect antar cabang atau yang ini aja nih. Ini nih yang paling punyanya Pak. Loh, kok nggak bisa dibuka? Sebentar, sebentar. Gambarnya mana? Open image new tab. Nah, ini contoh contoh VPN yang peruntukannya untuk kantor cabang, kantor pusat. Ya sama, intinya itu terencrypt gitu kan. Lebih tepatnya ada server lokal yang nggak pengen publish kan. Gimana caranya kita bisa komunikasi walaupun kantornya itu terpisah. Ada kantor pusat, ada kantor cabang gitu kan, tetap bisa connect. Nah, itu connect-nya pakai VPN. Ini contoh salah satu penggunaan VPN. Pak, CBP punya CentOS, apa recommended by production? Saya menggunakan CWP juga ada. Ya. Cuman karena beralih itu karena CentOS kemarin kan apa end of life ya, nggak dilanjut pengembangannya. Jadi saya harus segera mencari panel baru yang biasanya saya pakai. Sekarang lagi sering pakai Cyber panel. Tapi kalau mau coba CWP bisa di Alma Linux atau di Rocky Linux. Tapi saya belum merekomendasikan karena kayaknya masih belum stable kayaknya ya. Seperti itu. Kalau mau untuk development coba-coba silakan digunakan. Jadi saya juga bisa dapat bantuan review. Tapi kalau untuk production jalan saya pakai yang CentOS 7. Itu masih 2023 ya, 2 tahun lagi ya. Jadi begitu end of life harus segera migrasi. Jadi saya sekarang lagi menggunakan server panel. Kalau recommended, serius recommended. Bahkan beli lisensinya pun murah. Terakhir itu saya beli lisensinya CentOS Web Panel itu seharga 250-an dan itu per tahun loh. Kita dapat support untuk troubleshooting, repo, itu sudah lumayan. Sudah bagus. Untuk yang jawabannya Mas Ciko ya. Nah, ini yang VPN tadi, terus ada lagi yang remote desktop tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini yang untuk server percobaan. Server percobaan yang lagi ngetren sekarang adalah CICD. Ya. CICD. Mana nih Oke, Pak. gambarnya? Pripun, kayaknya gambarnya kurang besar ya Pak Darian, atau mungkin HP saya yang kecil ini. Oh, siap Bu. Bentar Bu, saya lagi nyari Oke, gambarnya dulu yang enak. Nanti saya zoom. siap. Ya. Pelajaran baru hari ini buat saya, ini segala macam tentang internet ini, ya Allah. Belajar banget Ya, Pak Darian. ya makasih. Karena ya apa ya? Saya sih pengen menerangkan bahwa Mas, kok servernya lemot. Sih Rek. Teman-teman yang yang menjaga server ini effortnya juga besar gitu kan. Jangan diserang terus. Server kok lemot mana? Nah, kita sebagai Nanti gerges ya Pak. Nggak iya. diserang terus nanti gerges. Saya zoom dulu. Aduh, kelihatan nggak? Atau saya open image new tab aja. Nah, ini Kelihatan. ya Jenkins Worker ini anggap aja VPS yang banyak. Ini yang dipakai untuk istilahnya percobaan. Nah, kayak ini version 1, version 1.1. Nah,
mau naik ke 1.1 ini prosesnya itu harus kayak gini nih. Dari sini GitHub masuk ke Jenkins, terus di tes gitu kan, baru dipublish. Oh ya, oke, hasil tesnya oke, baru boleh naik ke 1.1. Jadi itu seperti itu. Ya, ini sudah otomatis harusnya. Sudah otomatis, tapi tetap aja itu membutuhkan server-server untuk percobaan seperti itu. Nah, itu eh, salah satu fungsi dari VPS yang server percobaan. Jadi, monggo. Ada yang mau tanya lagi? Monggo silahkan open mic atau dalam chat, Pak. Ya, boleh. Monggo tadi yang open mic, monggo silahkan. File materi saya kopikan lagi ya, bagi yang baru join. Oke, Pak. Silakan. Oke, materi mungkin bisa di-share di chat, Pak Darian. Jadi Ya. teman-teman partisipan ini bisa mengakses begitu ya di kolom chat. Monggo silahkan bagaimana pengenalan dasar server atau website ini ya. Server untuk website, mohon maaf. Bentar, ada yang harus saya setting. Ini sekarang sudah bisa di-download. Silakan di-download materinya. Dan kita diskusi. Ya, diskusi apapun. Diskusi dengan Ertik juga boleh. Ya. Kebetulan di Ertik itu banyak sekali divisinya ya. Oke, beliau Dan merupakan salah satu sekjen relawan, Pak Darian saya ini. di Ertik Surabaya sebagai sekjen. Tapi kemampuan saya atau spesifik saya di teknis tentang server di sekjen banyak sekali ilmunya. Di Ertik banyak sekali ilmunya. Mau belajar tentang digital marketing, mau belajar tentang SEO, mau belajar tentang public speaking, mau belajar tentang server bisa. Intinya karena pandemi ini kemampuan digital ini harus ditingkatkan. Harus banget ditingkatkan. Jadi saya boleh nanya nggak Pak Darian? Oh, silakan Bu Ika, monggo. Saya nanya di luar kita ngomongin tema pada malam hari ini pengenalan dasar server untuk website ya Pak. Ini banyak yang bergabung ini kan belum tentu mengenal bagaimana relawan TIK Kominfo begitu mungkin Pak. Monggo silakan mungkin sebagai sekjen bisa di-sharing nih. Sebenarnya keutamaan apa sih kalau kita bisa mengikuti relawan TIK Kominfo ini? Monggo silakan Pak. Oke. Kalau saya, karena basic saya adalah IT ya, saya sih ingin bermanfaat bagi orang lain melalui ilmu spesifik saya. Tapi saya juga ingin belajar tentang yang lain. Contohnya, saya juga akhirnya karena biar nggak ngoprek server mulu, saya ikut Kreatif biar tahu nih teman-teman digital marketing itu seperti apa gitu kan. Teman-teman tentang literasi digital itu seperti apa. Karena menyampaikan literasi digital ke orang awam itu nggak gampang ya kan. Kita menjelaskan kayak ini tadi server ini kan. Kalau secara umum orang awam nggak akan langsung mudeng gitu kan. Nah, itu butuh penyembatan orang-orang yang berani bermanfaat bagi orang lain, salah satunya melalui Ertik ini. Saya baru join Ertik dari 2018, jadi ada Mas Muhajir nggak? Kalau sejarahnya yang tahu ya, saya takut salah ngomongnya. Ada nanti. Pak, ada. Ada Mas Muhajir ya? Mas Muhajir, ngobrol dong. Etik, kalau saya dengan etik ya, ini pendapat pribadi saya. Saya bisa bermanfaat bagi orang lain melalui ilmu spesifik saya di etik. Itu kan karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan. Contoh yang paling sering saya diskusikan adalah ketika sebuah sekolah, ini banyak banget ini, sebuah sekolah butuh mengonlinekan aplikasinya. Ya, mereka nggak punya, kalau sekolah yang gede-gede, pasti mereka bisa meng-hire IT dengan gaji yang
proporsional ya. Kadang-kadang di sekolah yang pelosok gitu, mereka nggak sempet mempunyai tim IT yang mumpuni. Nah, disinilah peran relawan TIK salah satunya. Saya bisa menyumbangkan ilmu saya untuk menolong sekolah-sekolah yang mereka membutuhkan bantuan. Saya butuh mengonlinkan rapor digital. Contohnya nih ya, ini MTS. Rapor digital madrasah. Nah, mereka posisinya MTSS Irsyadut Tulab. Ini ada di Demak dan infonya dulu hampir eh, peta daerah mereka nggak masuk, nggak kelihatan di petanya Demak, saking pelosoknya itu. Dan mereka butuh bantuan untuk mengalenkan rapor digital madrasah. Karena madrasah itu karena pandemi ini mereka butuh mengonlinekan rapot mereka, tapi mereka nggak punya tim IT dan mereka nggak tahu harus ngapain. Ya walaupun ada dukungan dari operator Kementerian Agama. Kalau madrasah kan di bawah Kementerian Agama ya. Jadi Kementerian Agama mengeluarkan rapor digital ini, madrasahnya suruh install, tapi kenyataannya yang di daerah itu masih banyak madrasah yang bingung. Ini caranya gimana sih install seperti itu? Nah, peran relawan TIK nih yang terasa, sangat terasa. Kita bantu, caranya seperti ini Pak, kita pandu gitu kan. Bahkan mungkin kita carikan person yang mau sukarela memanage server ini, seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman IT, anak-anak mahasiswa yang ingin terjun dengan relawan TIK membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan, ayo sama saya. Nanti saya gandeng, nanti saya ajari Wah, sampai bisa. keren nih Pak Darian. Tapi kalau misalnya begini Pak, ada yang pengen gabung di relawan TIK, basicnya nggak ada nih di IT-nya. Pripun Pak Darian, boleh nggak? Boleh. Ya tadi, apa? Yang pasti mau belajar apa dulu? Mau belajar apa dulu? Mungkin yang paling gampang contohnya mungkin saya mau belajar bisnis. Nah, nanti kita carikan mentor-mentor bisnis yang ada di Relawan TIK. Ada Pak Ari, ada Mas Muwajir, ya kan. Nah, itu nanti kita bisa konekkan. Nggak melulu harus dengan IT yang seperti ini ya. Nggak melulu harus dengan seperti IT yang seperti ini. Mungkin teman-teman ada kemampuan menulis, tapi pengen gabung dengan Relawan TIK, nggak apa-apa. Bikin konten, ya kan, menulis konten tentang IT untuk orang-orang umum yang butuh konten IT. Nah, itu boleh banget. Pada dasarnya semua boleh gabung ya Pak Darian ya. Mau tidak ada basic ataupun bahkan mungkin belum bisa gabung. Ini ada yang bertanya Pak, kalau mau gabung dengan relawan TIK Surabaya, caranya gimana sih Pak? Monggo silakan Pak Darian. Mau gabung relawan TIK Surabaya kemarin sebenarnya sudah ada form ya. Nanti coba chat aja ke WA saya. Di websitenya ada. Loh. Websitenya itu relawan. Di-share mungkin Pak. Ya sebentar. Di chat Pak. Saya ketik dulu Bu. Relawan TIK, saya kok lupa ya. Pak Muhajir ternyata sudah keluar Pak. Jadi saya mau halo-halo saya japri kok beliau sedang sibuk gitu. etiksurabaya.or.id. Saya copy. Oke, monggo silahkan. Chat. Oh, di chat banyak ngechat ya. Nah, di situ ada WA saya ya di tombol ini ya, ada wa.me ya, diklik aja. Nanti nge-WA ke saya. Nanti saya kirimin linknya ya. Nah, monggo silakan yang baru bertanya tentang bagaimana relawan TIK dan bagaimana mengikuti apabila menjadi relawan TIK, langsung klik saja begitu Pak Darian, nggih? Kenapa kok harus WA dulu, Mas? Ya, kalau saya sih pengen berdiskusi. Pengen berdiskusi, orang yang mau join nanti mau kemana? Nah, kan gitu. Nah, nanti oh ya sudah berdiskusi, kita tahu nanti akan saya arahkan.
nanti kontak ini ya, ini linknya terus saya kasih. Itu alasannya kenapa kok harus WA dulu. Biar Siap. biar kami tahu yang mau Jelas gabung ini nanti arahnya. mau kemana. Apakah mau ya mungkin yang gampang menjelaskan spesifik biasanya apakah mau ke digital marketing, apakah mau tahu tentang SEO, apakah mau mungkin membantu literasi digital untuk ibu-ibu di sebuah PKK di kelurahan atau di kecamatan, atau mau terjun di jaringan server seperti saya. Nah, itu nanti kita diskusi ya. Nanti setelah oke, masuk di Google Form, isi, nanti kita akan undang ke grup Relawan Ya. Ika Kota Gimana Surabaya. bikin konten? Mungkin begitu Pak Daryan ya? Iya, seperti itu Bu Ika. Ada lagi nggak yang mau nanya nih? Monggo ada yang mau nanya lagi? Karena mengingat waktu sudah hampir 8:30. Di kolom chat atau mungkin bisa open mic. Silakan. Selain kita berbicara tentang apakah RTIK Kota Surabaya itu relawan dari TIK Kominfo, kita masih buka pertanyaan untuk tema hari ini dari Pak Daryan, yaitu pengenalan dasar server untuk website. Iya. Ya, ini juga mungkin kalau ada yang tertarik ya tentang website, saya lagi butuh volunteer untuk mengisi konten website. Kadang-kadang nggak sempat. Saya daftar. Ya Pak Ari, nanti saya kasih loginnya Pak Ari ya. Ya. Jadi saya kirim loginnya ke Pak Ari. Jadi biar. Saya tanya yang VPS tadi, Mas. Iya Pak, silakan Pak Ari. Kalau tadi lihat sekilas yang VPN tadi, VPN apa VPS ya? Lupa. VPN Virtual Private Network, VPS Virtual Private Server. Ya, jadi yang seperti yang kemarin saya tanyakan dulu, Mas. Jadi misalnya biar laptop nyala, kemudian bisa saya akses dengan dari smartphone. Ya, yang di laptop data itu sebagai servernya gitu loh. Jadi nggak perlu PC. Oh bisa Pak. Iya. Kalau yang itu sebenarnya memang lebih simpel menggunakan file sharingnya Windows ya Pak ya. Cuman aplikasi apa yang di sisi HP, nah ini yang saya belum tahu. Coba nanti saya carikan ya. Ya. Coba nanti saya carikan. Karena kalau yang bisa aja pakai Nextcloud ya. Kalau nggak mau ribet, misal Nextcloud ini bisa diinstal di laptop seperti itu. Dan ini gratis. Download for server. Nextcloud. Ya. Nextcloud ini Pak. Nah, kalau Nextcloud ini dia punya aplikasi mobilenya sendiri, ya kan? Mobile apps-nya ini. Nah, nanti tinggal diisikan IP lokal aja, karena kan satu jaringan WiFi lokal di rumah gitu Pak ya? Iya, betul. Ya, seperti itu. Oke. Saya kirim linknya di chat Pak Ari. Oke. Nextcloud.com ini ya? Iya. Oke. Itu bisa dicoba Pak Ari, explore seperti itu. Aman tapi ya, Nextcloud.com. Aman Pak. Ya. Ini teman-teman open source, teman-teman Linux sering merekomendasikan ini. Yeah. Mungkin kalau ada juga yang sudah pakai enterprise trialnya itu ada, secara berbayarnya itu ada. Dan teman-teman Linux sering menyarankan ini seperti itu. Oke. Sip, thank you. Oke, sama-sama Pak Adi. Ada lagi nggak yang mau nanya nih? Ada lagi kah yang mau bertanya, teman-teman? Monggo silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa ditutup Bu Ika. Ini sih saya record sih. Siap, sudah ya. cukup ini informasinya teman-teman. Siap. Saya ini ada masih nyelip Pak. Oh ada ya? Atau di stop atau bagaimana? Sebentar saya buka ya. Apa ini? Oh Pak Arsyad. Tadi. Siap. Ada satu pertanyaan lagi mungkin Pak Arsyad, monggo. Terakhir apakah nih Pak bisa monggo silahkan. Server panel di Ubuntu server PC lokal? Bisa banget Pak. Nanti saya training ke SMK 1 Pak Arsyad, jangan bingung. Server panel. Intinya sih beberapa mode yang saya kasih itu bisa dicoba di lokal.
bahkan bisa dicoba di VirtualBox. Jadi banyak kok tutorial installnya. Install CyberPanel Ubuntu. Nah, bahkan requirement-nya minimal ini sangat kecil sekali. Pokoknya ada 1 GB RAM, 10 GB disk space. Nah, ini kita bisa bikin web hosting panel sendiri yang free. Seperti itu. Tapi ya caranya harus memahami Linux, itu skill dasarnya. Wajib banget, wajib ain memahami Linux. Karena ya tadi, kalau di saya sendiri, di kantor saya sendiri, server Windows itu hanya 1%. Dan itu pasti punyanya klien, bukan saya yang manage. Yang manage klien sendiri. Jadi klien naruh server, terus dipasang di data centernya Ratnet, kasih IP public, dia nge-remote desktop ke situ. Berarti Kalau saya minggu depan kelas Linux. Kalau saya biasanya pakai Linux. Seperti itu. Gimana Pak Sudah Arsyad? cukup Pak Danian? Menjawab? Atau Pripon? Minggu depan Pak kelas Arsyad, Linux. mohon maaf Pak Arsyad. Gimana Pak Ari? Nanti saya coba. Siap Pak Arsyad. Oh nggih Pak Arsyad, nggih sampun nggih Pak Arsyad. Sudah cukup napa kurang jawabannya? Sudah cukup nggih? Ya. Minggu depan kelas Linux ini berarti. Apa itu Pak Ari? Minggu depan kelas Linux. Selamat ya Mas Darian sudah diterima pasca sarjana. Oh iya. Wah, ternyata ada kabar gembira hari ini. Selamat Mas Darian. Tepuk tangan lagi, tepuk Tepuk tangan tangan. dong. Yeay. Selamat, congratulations. Terima kasih Pak Ari. Ternyata Semoga memantau ilmunya bermanfaat ya Pak. Facebook. Itu Semoga sempat ilmunya ada drama bermanfaat. itu. Waduh, Pagi saya cek soalnya Korea nggak apa lulus. drama apa itu Pak? Ya pasca sarjana itu pagi saya cek itu waduh nggak lulus. Ternyata saya ngasuhin nomornya salah. Malam kasih tahu teman loh, kamu itu lulus loh. Kok iso? Coba cek lagi pakai nomor yang ini. Oh iya ternyata saya sama. Jadi dari pagi sampai siang itu saya sempat down. Waduh nggak keterima ya. Ternyata malamnya keterima. Ya saya lagi karena pandemi ini ya karena ada tuntutan juga akhirnya mengambil S2 di UIN Malang. Kalau ada yang dari Malang nanti bisa ngopi-ngopi. Seperti itu. Ya alhamdulillah dapat kesempatan setelah tes berhasil, tes seleksi dinyatakan berhasil hari ini. Jadi saya akan menjadi maba lagi, mahasiswa baru. Aduh. Semoga ilmunya bermanfaat Pak Darian. Siap. Terima kasih Wari, Bu Ika. Oke. Kita tutup Pak Darian, cukup Ya, sampai di sini monggo. atau ada 1 kata 2 kata lagi untuk Ya, teman-teman pada malam hari ini? Kalau saya sih mari kita bermanfaat bagi orang lain ya melalui komunitas apapun itu, dengan skill apapun itu, harapannya kita bisa bermanfaat bagi orang lain, membawa berkat barokah bagi orang lain dengan ilmu yang kita miliki. Jangan lupa follow Instagram RTIK Surabaya. Cari aja RTIK Surabaya di Instagram karena followernya masih sedikit. Nah, ini tugasnya komunikasi nih karena kayak kita baru bangkit kembali ya. Baru bangkit kembali dan alhamdulillah kita bisa istiqomah Selasa dan Jumat untuk membuat webinar ini. Harapan juga rekan-rekan RTIK yang lain, ayo kita sharing bareng-bareng yuk. Sesimpel apapun itu. Mungkin apa ya Mas? Iya, contohnya mungkin belajar Word, belajar Excel, belajar PowerPoint, monggo.
kita terbuka sekali. Mungkin kalau ada yang mau jadi pemateri ya, apapun itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, silakan Silakan. kontak relawan TIK Surabaya. Mari kita belajar bareng-bareng. Oke, gitu aja Bu Ika. Monggo ditutup. Siap, Pak Darian. Matur nuwun sangat. Pada malam hari ini kita sudah mendapatkan ilmu tentang pengenalan dasar server untuk website. Begitu ya Pak Darian, sebagai Sekjen Relawan TIK Kominfo Surabaya. Dan semoga ilmunya bermanfaat dan juga bisa lebih jelas lagi. Monggo silakan DM di Instagram kami di Relawan TIK Surabaya.